Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Puji pada Allah Azza wa Jalla, salat wa salama pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'zim dan takrim pada yang mulia guru-guru kita yang Bandung, baik yang di dalam masjid maupun yang menyimak mungkin di luar masjid. Kita lanjut kembali pengajian tafsir katanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Malamnya kita lanjut Al-Baqarah, surah Al-Baqarah 172, tapi masih berkaitan dengan at-ta'imah. At-ta'imah artinya makanan. Di dalam tafsir Allah hanya menyebutkan pokok-pokoknya saja, karena kan tafsir ayat. Kalau secara tafsil, ini tafsir, ada tafsil rincian, itu dilihat di dalam kitab-kitab fiqih. Ada bab tentang makanan, babul at-ta'imah, makanan semua dibahas. Itu terperinci dan luas. Kalau dalam ayat hanya pokok-pokoknya saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang yang beriman, makan olehmu dari yang baik-baik yang Allah telah rezekikan kepadamu. Itu ayat yang pertama. Sebelum kita lanjutkan, ini saja dulu kita tafsirkan. Qila innal amra fi qawlihi. Di sini ada kata perintah, kulu, makanlah. Kalau orang belajar bahasa Indonesia ada partikel namanya, partikel lah, makanlah, berarti itu menunjukkan kalimat perintah. Kemudian perintah ini kepada orang mukmin, karena ini bicara tentang ketaatan. Mapa kon haun ya ayyuhalladzina kafaru, pegah dikahna dengan tu nanti hana uprumun pilih. Jadi kena selamatkan orang-orang beriman. Maka orang beriman banyak sekali aturan. Tanya orang beriman kok le aturan, hanjip pajau ulhong, lagi pajau lewaknya, hanjip pajau ulu, hanjip pajau tiku, hanjip pajau apa saja yang tidak baik menurut agama. Maka orang-orang kafir tiada mengehoi pilih. Seolah kul Allah Taala, hai orang beriman, yo kegada lung pegah. Ku kafir ayo kop timawah menai gede. Ya menan maksudnya. Jadi kenapa Allah menyeru orang-orang yang mukmin saja dalam hal ini? Makanlah dari rezeki yang baik, dari yang baik-baik, dari yang Allah rezekikan. Kulu, makanlah dalam kalimat perintah, qad yakunu lil wujub. Ada yang bermakna perintah makan itu memang wajib, mesti kita makan, tidak boleh makan. Jadi perintah makan enggak ada wajib. Contoh, kal akli li hifdin nafsi, makan demi penyelamatan nyawa, nyan wajib maju. Makanya ada orang dulu mogok makan, dulu ada mogok makan di awal-awal reformasi. Bahkan mahasiswa di Banda Aceh itu ada yang mogok makan. Sampai berapa lama, berapa hari dia sanggup menahan lapar itu, walaupun yang kamu darat, tapi maksimal sampai sanggup tahan lapar pada uro. Karena ketika itu kita lihat di media 3 hari sudah mufeh-feh saat itu ya, kamu feh-feh uro keput kamu kahelean. Maka ketika dianggap memang ini sudah maksimal tahan lapar, lewat 10 menit meninggal, maka makan ketika itu sudah menjadi wajib. Ya wajib.
itu perintah wajib. Kenapa menjadi wajib? Masa makan jadi wajib? Ya, kalau makan itu sifatnya penyelamatan nyawa, jiwa. Jadi agama kita adalah agama yang sangat memberi perhatian terhadap hal-hal yang sifatnya penyelamatan jiwa atau nyawa. Makanya hanjim dengan jawang tidak boleh bermain-main dengan nyawa. Walaupun persoalan meninggal itu tentu saja la yastakhiruna wa la yastaqdimun, tapi ini adalah sunnatullah. Enggak makan lapar. Makanya selama lockdown ini mudah-mudahan ada makanan di rumah. Memang kan? Seberapa lama sanggup? Apa yang hari ini bisa dilakukan? Lockdown tahan lapar. Berapa hari sanggup? Kalau sudah tidak sanggup bagaimana? Tentu harus ada solusi. Harus dicari itu. Salah satu yang terbaik menjadi contoh yang dilakukan di masjid ini. Ketika bahkan pemerintah belum menyalurkan, belum kan hana. Mungkin belum, pokoknya dalam realitanya belum. Kita sudah sanggup memikirkan terlebih awal. Hanya berarti penyelamatan nyawa, selamat nyawa fakir miskin. Ya. Jadi jiwa itu, nyawa itu sangat perlu diselamatkan. Walaupun tapi kahaluhnya nyawa si kafir sekalipun. Musuh katanya orang Islam, ada orang kafir jatuh ke sumur, mesti tahu hai temlo itu mesti ada salah satu di antara kita yang harus blow langmon yak tengah. Kenapa? Karena itu penyelamatan nyawa. Anjur thor lamon kafe babah kira hidin anjur biar dia mulut keras babah kira anjur, karena itu nyawa. Jadi nyawa itu dihargai walaupun dia itu statusnya kafir, tapi dia dimuliakan karena manusia. Ya, jadi apalagi orang mukmin. Bahkan bukan hanya manusia, anjing sekalipun. Ada orang sedang berpuasa melihat anjing yang bukan anjing galak, bukan anjing yang berbahaya, bukan anjing gila, jatuh ke dalam sumur. Kita lihat analisa. Unyo ase pungonya baru limang draw belum ikap lagi malimang meninggal. Nyah dapat tengok. Karena itu dianggap binatang yang tidak terhormat. Anjing galak. Tapi ini anjing biasa. Anjing yang bukan anjing galak dan tidak dikenal anjing bahaya. Maka kita harus terjun dalam sumur kalau bisa dan batap timang. Nyobek dapat tengok anjing meninggal dan juga harus ada pertimbangan. Nyo athe ka hana kaya hana itu tengok man batateng tanyo bantatare indru dan dro kita yakin hareup kena langmon berarti dak tengok athe ni belum yo athe ja horo di salah bek dak setek tanyo hoya ja athe. Jadi ini namanya penyelamatan jiwa atau nyawa. Itu untuk binatang, apalagi untuk manusia sangat terhormat jiwa manusia. Itu wajib makan. Wadaf it daruri anha, dan wajib makan itu di samping karena memelihara nyawa juga wajib makan karena menghilangkan mudarat. Kata dokter, bapak harus makan sikit. Oh saya nggak selera, biarpun nggak selera usahakan makan walaupun satu suap, wajibnya dapat jauh. Kan haid baju Bu Adi haid baju. Kalau itu rekomendasi dokter bahwa itu untuk menghilangkan mudarat. Baju karena yang untuk gadah mudarat. Karena apa yang direkom oleh yang punya otoritas nyatanya mesti dengar. Lagi aku pegah le tunggu fakru tanya. Apa rekomendasi pemerintah hari ini? Menghindari sentuhan kulit, sentuhan badan, sentuhan fisik, maka ya dipenuhi. Anak
kon hana mah dasar salah dasar tak pemaaf tidak bersalaman karena salaman itu menyentuh kulit karena rekomendasi medis bahwa terjadinya penyebaran virus bukan melalui udara dalam halnya corona tapi melalui sentuhan maka pemerintah merekomendasi dihindari bersalaman kita hindari itu otoritas yang mengatakan karena memang rekomendasi dari medis kayaknya hendak tahu virusnya tapi kan ada alat-alat yang membuktikan virus itu ketika salaman memang benar ada virus itu di antara kita tidak tahu nih siapa yang sudah bervirus maka pemerintah gecok kebijakan data orang yang baru pulang siapa tahu dia sudah terkena virus gua lancang ngaram abeh teman-teman lancang ngaram maka dibuatlah posko ini namanya dafa'ud daruri mencegah preventif nah pun kan kuda cegah man teu teka kena teka kena kan le cegah nanti mengobati kuratif jadi mencegah itu lebih baik lebih murah mencegah daripada mengobati dan inilah rekomendasi karena ini darurat ya waqad yakunu lin nadabi dan kalau tadi wajib makan sekarang perintah di sini boleh juga pada tempatnya itu bermakna sunat nadab dianjurkan makan sunat kita makan dapat pahala tidak makan tidak dapat dosa kalau yang tadi makan dapat pahala karena itu perintah wajib tidak makan berdosa misalnya mesti tak pegang ke Allah Ta'ala urusan jawang ke kami makan itu ke urusan drone perintah makan boleh tak apa masalah jawang urusan lu sama seperti preventif corona ini sama itu yang kumate itu Allah Ta'ala yang virus ya Allah Ta'ala yang you cegah ya Allah Ta'ala dafa'ud daruri karena berlaku hukum sunnatullah kal akli ma'ad daifi mana makan yang sunat ruh jami tu rumah sunat menyona kemudahan tak hidangkan makanan bahkan sunat kitanya pun turut menemani orang yang makan dengan makan juga kepuh hikmah menemani orang makan dengan makan tapi jami gok dengan makanan sunat kita pun ikut makan supaya yang makan tadi pun merasa nyaman mahal sah-sah roy nyoka gebeun ke sia ke tanya ikatnya paju kadang-kadang puput sia leh ke coknya curiga orang lain ciu paju bak dro gitu dia meninggal lah ikatnya menang kira-kira itu dari satu segi yang kedua memang ada keindahan tersendiri tapungan orang JPI ke tanya ta JPI nyan god yang kurang god tak nonton enggak yang JPI nya hantu JPI rumpah rumah gue nonton kita nyoba jobu lihat kehidangkan bu geduk dengannya tunggu cok ke jadi 15 menit ke perintah kucoknya ke kalian ke yang ya dulu ngecatat cok ke cok kuat nyakah aja deh jadi sunat menemani ya walaupun hanalah baju du atau JPI yang mana lah kira-kira ya untuk menggembirakan menanti tapakat JPI orang lain boleh ada JI lah pada kedai kopi kita juga yang pesan yang ajak kawan sunat juga pesan sendiri nempuh iya tu bawa baik dia ira nempuh iya hana puih lo orang pakai lo hana baiknya tajib sih supaya itu lebih akrab dan lebih ramah sunatnya sunat maka ketika datang tamu itu sunat dihidangkan apa yang dianggap mudah baik mudarat baik je mudarat dia bantu jamai tapi kayak mudah yang mudah-mudah mantap ya makanya urun jamun mang abe repot urun rumah ada yang menjamai gutiji makanan supaya apa kan di urun rumah di hana makanan gitu mau gebur juga tak tanya apa oh perlu lagi mangat tak bawa mangat gerak gebur lah kita yang onda nah itu adat yang di apa takdib etika yang enggak ajarkan oleh Allah di dalam agama waqad yakunu
perintah makan dalam ayat itu tadi sudah dua, lil ibahah. Yang ketiga menunjukkan kebolehan, enggak wajib, enggak sunat, tapi boleh-boleh saja. Contohnya yang bukan wajib dan yang bukan sunat tadi, yang lain-lain berarti ibahah. Terserah mau makan, mau minum, itu ibahah. Jadi ada yang wajib, ada yang sunat, dan ada yang boleh-boleh saja. Wat-thayyibu huwal halalu, dengan catatan yang kita makan tadi adalah minat thayyibat, dan makna thayyib, makna yang baik adalah al-halalu, yang halal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa kita diperintahkan makan yang baik, berbuat yang baik dan sebagainya? Karena ada hadis Nabi, innallaha tayyibun, sesungguhnya Allah itu maha baik. Allah maha baik, enggak ada yang enggak baik pada Allah. Tapi kalau pada kita ada yang baik diberikan Allah, bahkan lebih banyak yang enggak baik. Hari ini kalau bicara orang lain, lebih banyak bicara yang enggak baik. Arti nama pegah kegop cukup nit urut pegah yang god, pasti le judul yang hanago. Apalagi musim-musim politik dan sebagainya. Hana orang yang pubruk lawan, pegot lawan, pasti dia menjelekkan orang lain. Tetapi Allah yang maha kuasa itu tayyibun, maha baik. Wala yaqbalu, dan Allah tidak mengabulkan atau tidak menerima, tidak berkenan illa tayyibu, kecuali juga yang baik-baik. Akan dapat god karena Allah maha god, akan dapat jauh yang god karena Allah maha god. Wa innallaha amaral mu'minina, dan sesungguhnya Allah menyuruh orang-orang mukmin bima amara bihil mursalin, juga seperti Allah perintahkan kepada para nabi. Allah suruh nabi makan yang baik, Allah suruh kita yang bukan nabi sama makan yang baik. Hana ayat Allah, makanan yang god kepada oleh nabi, makanan yang hana god kepada oleh umat nabi. Nya hana, nya kai katanya. Itanya bereh god, ke rakyat bereh catu. Nya kai katanya. Allah kepada nabi suruh makan yang baik, kepada masyarakat atau manusia biasa, orang mukmin juga suruh yang baik. Karena ini berkaitan dengan perasaan manusia, berkaitan dengan perasaan. Dan ada ayat lain banyak sekali tentang memilih yang baik. Nah, jadi faqala, mana contoh ayat itu? Kita lihat firman Allah, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah yang baik-baik. Itu perintah yang baik-baiknya kepada rasul. Benar, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat. Jadi gehoi nabi pergi pajuh yang god, gehoi tanya orang beriman pergi pajuh yang god, sama ya. Dalam halnya sama. Kalau ada yang tanya di mana beda rasul dengan rusul, itu bahasa. Rasulun itu artinya seorang rasul. Rusulun enggak ada waw, enggak ada rusulun. Rusulun itu artinya ya banyak rasul, ya rusul. Nabi 25 rusul, lebih dari 3 lebih rusul. Itu persoalan bahasa, ada jamak taksir. Wa'malu salihah, dan beramal yang saleh, kata Allah kepada para nabi. Kepada kita juga beramal yang saleh. Hana hai nabi ton mantap pegot saleh, umat basalah. Hana tetap kedua-duanya saleh. Wa qala, dan juga Allah berfirman lagi ayat yang tak hendaknya, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wa qila, dan ada makna yang lain ketika Allah menyebut minat thayyibat. Tadi makna pertama halal, makna thayyibatnya halal. Makna yang kedua mustaladzun, makanan yang enak,
makanan yang lezat. Lezat itu bahasa Arab, lezat, ladzah namanya, mustaladzah, yang lezat-lezat. Jadi kita disuruh makan yang lezat. Baik itu kena nejak sehat. Nyo terpejuh makanan mangat putra tanah cak. Oh pane lezat. Tanah cak begitu. Jadi makan yang lezat. Di sana ada kebutuhan yang dibutuhkan oleh nabati, oleh anatomi tubuh kita dan banyak hal-hal lain yang waktu SD kagak peruno, sehat, limang sempurna, ada di dalam makanan semua. Ada karbohidrat, ada protein, ada vitamin, ada mineral, ada garam, ada macam-macam. Nyan kebutuhan yang kita makan. Pasti salah satu itu mengandung protein, karbohidrat, ada lemak lagi. Nyan mantu butuh. Mau sik berah hari pajuh lemak. Tak lemak hari pajuh hana imbang. Tapi lemak itu dibutuhkan. Hana lemak musabah dalam tubuh pi hana god. Karena itu semua dibutuhkan. Karbohidrat dibutuhkan, protein dibutuhkan, ulam, lemak dibutuhkan, mineral dibutuhkan dan sebagainya. Masalah itu dokter kekalan keseimbangan. Mineral sekian persen, protein sekian persen. Maka bak tablo makanan kemasan itu ditulis di belakang kotaknya kayak tulis kandungan, kayak tulis kalsium sekian, vitamin sekian, itu semua butuh. Yang agama sih ya. Teman dibutuhkan oleh agama yang paham ilmu itu. Macam udah pegang ilmu vitaminnya, vitamin J. Kalau memang kita bukan ahlinya di bidang itu, ya apa yang libatkan urunya. Maka di MPU itu multi ilmu, multidisiplin. Hamada fikih biasa mentang, mesti juga melibatkan ilmu kedokteran. Ibadah nak pegah makanan harum atau harum yohana tahu proses. Bagaimana processing cara pegat makanannya harum. Kadang-kadang lih pegat karena itu inya. Oh harum, bahkan harum karena nagu watai pegat itu inya. Harum karena ada campuran dengan kencing. Maka payah ajak pabrik makanan ile. Makanya ada Badan Pengawasan Makanan dan Obat-obatan. BPOM itu bahagian dari ahli kekalannya na rekomendasi kekalan proses yang kekalan bahan baku apa di sana, dari tepung halal, dari minyak kelapa halal, dari ini. Makanya ada komposisi makanannya mutulis ke komposisi. Kan harus pelajarinya baru jauh kesimpulan, dan itu proses baru halal. Jadi hanjut harumnya halal hanjut, ada proses dan tahapan yang harus diteliti. Otanya hanjut ilmunya melibatkan orang yang belajar ilmu itu. Maka lembaga ilmu ini sebenarnya semua ilmu agama, ilmu yang Allah suruh, cuman ada fardu ain, fardu kifayah kita malam beklamnya di Monggedung. Jadi mustaladzat juga bermakna enak. Enak itu yang halal, bukan enak enggak halal. Katakanlah orang Wuhan itu makan kelelawar, enak menurut mereka, tapi salah menurut agama, tidak halal. Ya. Mana rupanya kan aja kubat sesat. Nyan ayat uyu famanitturra ghaira baqin, ayat uyu. Memang persoalan boleh itu ada ayat lain, tapi mereka konsumsi itu, konsumsi hari-harinya. Tak limpun udah kejauhnya tak hadap lu. Itu sudah hilang jiwa normalnya, memang sudah tidak ada lagi. Kemudian an aklil mustaladzat minal mata'im fa abahallahu ta'ala lahum dzalik. Karena pernah dulu suatu kaum dulu ketika mungkin belum turun ayat ini, di awal-awal Islam sebelum turun ayat ini, ada sekelompok umat manusia mereka nak mau makan yang enak-enak, bahkan di kampanye, kalau makanan enak jangan makan ya, itu nggak boleh.
Keliling loh. Makan apa? Makan pisang. Enak, jangan makan. Jadi kampanye bak masanya khusus melarang makanan yang lezat-lezat. Kalau enak ditanya enak, lembu enak. Itik belati enak. Oh tu haram. Jadi ya mendung bena makanan yang mangat. Turun ayat ini. Gukul Allah Taala haipo kapegahnya. Kulu min thayyibati. Makan yang halal dan enak. Baik ya urun pajuh enak. Ya, keman drop ya hajat pajuh li. Tak kelau ke ilung ke tham tibah pakan. Hajat le pajuh mangat. Nya sebenarnya dua gaum tibah. Masa urang kaum tibah dah hajat pajuh mangat. Oh si yah na mangat undang pajuh. Nya kan kaum tibah dia. Biasa yang mangat. Nah, jadi bersyukurlah yo mentang je pajuh yang mangat. Pajuh lah. Tek hajat pun pajuh semalam. Daripada meninggal ngah na mangat ke enggak meninggal ngah makan na mangat. Nafkah? Jadi saya lewat 5 menit. Kira-kira ada yang ingin bertanya? Ada puna pertanyaan lewat cutu anak. Behana bagus dilanjutkan lagi cutu. Lewat 5 menit. God. Lewat Nya 5 menit. 5 menit lagi. Baik. Ya. Washkuru lillah. Setelah Allah mengatakan makan yang tayyib tadi, lalu Allah melanjutkan ayatnya, washkuru lillah, dan bersyukurlah kepada Allah, yakni ala ni'amihi. Karena ubena makanan dapajuh yang halal, makanan yang katanya pajuh yang enak, itu semuanya adalah termasuk bahagian daripada ni'amihi, nikmat-nikmat dari Allah, nikmat yang diberikan oleh Allah. Jadi ada dua nikmat dalam hal makanan. Pertama, makan enak. Yang kedua, enak makan. Balik-balik enggak. Pun enak makan, kedua makan enak. Balik-balik enak salah ya. Enak makan, adik makanan hana mangat hapi, mangat jo. Jo bunga sa mangat. Ku musika mangat adu. Ya, ya urunjak banu jo. Kuah jerengeng mangat. Kok matin mangat. Leo orang pegahnya. Ladang urun atajak bak nujuh tamah bu jak pesta itu mah. Padahal kemangat makanan bak pesta. Berarti nyan gekun enak makan. Ambat lamblang. Kuah jerengeng je me lamblang jamun duk terangkang. Padahal kan makanan mangat kan, tapi enak makan. Bukan makan enak, yang makan enak yang mewah-mewah. Sini kita hari ini makan enak. Nah orang lain, oh mairok adik enak makan, dong ilung adik makan enak, pihak enak makan. Nah, jadi ada yang enak makan, enggak makan enak, ada yang makan enak, enggak enak makan. Maka Allah gebi dua-dua, lengkap ledung. Nyalung sang Tuhan bi mentang mendua ya. Enak makan PE, ilung makan enak PE. Yang tersyukur, hamba daripada orang mutumbok lang dompet ke umai lu yang baik saya kameng mbak ladong urang kendang saya kameng memang nah ladong menyohana kendang memang ya ladong menyohana kendang menyoh gratis nah umang aja ya in kuntum iyyahu ta'budun. Allah berfirman selanjutnya, jika kamu hanya kepada Allah menyembah. Jadi menyautannya artinya sembah Allah, tak ibadat pada Allah, maka bersyukurlah kepada Allah yang telah Allah limpahkan pada kita makan enak dan enak makan lagi buno. Ai uskuru Allah, bersyukurlah kepada Allah alladzi razaqakum hadhihi ni'amah, di mana Allah telah memberikan rezeki kepadamu sejumlah nikmat-nikmat makanan ini. In kuntum tahussunahu bil ibadah, jika kamu termasuk orang-orang yang mengkhususkan diri untuk beribadah kepada Allah, artinya bukan mensyarikatkan Allah, bukan menyembah selain Allah, bukan mengikuti perintah yang selain Allah. Tapi kalau kita mengikuti perintah Allah, bersyukur pada Allah,
maka makanlah yang halal dan baik. Nah, itu inti daripada ayat ini. Kemudian wa tuqirruna annahu ilahukum la ghairah. Ini kalian jelaskan kalau kamu tidak menyembah selain Allah. Wa qila in kuntum arifina billah, jika kamu orang-orang yang mengenal Allah, orang-orang yang arifin, ya, mengenal Allah, mengenal zat esa zat Allah, esa sifat Allah, esa af'alullah. Nah, itu tauhid. Kemudian wabi ni'amihi, dan mengenal nikmat-nikmat Allah. Karena saya darah mengat nikmat Allah, yang darah nikmat Allah, pandai rezeki nikmat Allah. Itu semua dirasakan, tapi tetap dengan proses sunnatullah. Tugas kitanya ya mita tugas bi Allah yang kerja kadang-kadang hana tentai untuk mung bentuk kahe wa mita hana rezeki, berarti hana gubi yang ladum hana ya mita katro nya rezeki, tugasnya ya mita ngamba yang tugas pre hana tugas ya mita yang na, walaupun Allah kena bi ke urang yang hana ya mita ya ladum urang bunga hudip atau wopoh nam hukut kaput dalam demo mau berus dari dalam demo bahkan ipengut legop lah nah ada orang hanya ya tahu diantar rezekinya itu kalau lagi enggak oleh Allah, maka minta rezeki itu adalah sunnatullah, pekerjaan adat minta rezeki. Sedangkan hakikatnya itu adalah diberikan oleh Allah. Ya, sedikit lagi biar sampai titik. Fashkuruhu alaiha, maka bersyukurlah kamu kepada pemberian nikmat Allah itu, baik yang kamu cari karena yang kamu cari itu juga diberikan Allah, atau rezeki yang hana tayamita bicara oleh Allah yang min haitsu la yahtasib, yang tidak diduga-duga. Tanya tetap bedah bengok nyan hana tetepak lempak rezeki yang pasti, hana tepat pasti, walaupun karena janji gede. Oh na urang nyo tengok po si kurang nejak kena ni acok peng pak kalung kubah. Kita pun belum bisa meyakinkan akan bisa kita ke sana. Nyo long pai lok tuko nyo tengok nejak kena po si kurang banyak peng kalung kubah lalu nujuk ke rawana. Kadang banda jak meninggal. Jadi tidak tahu kita rezeki di mana. Tetapi rezeki itu kalau untuk orang takwa min haitsu la yahtasib. Ada saja rezekinya yang dia sendiri tidak menduga. Miokun urang manajemen itu namanya income unplanned, pendapatan yang tidak direncanakan, yang tidak terjala bahasa Aceh, hana tiala lang punggung itu biarlah. Nah, jadi hana tiala mah tak pahnya kalau ni kadang-kadang. Jadi menalah. Mudah-mudahan ya nama manfaat insyaallah ayat ini. Kita lihat kondisi malam Kamis depan kalau masih keadaan seperti ini, mudah-mudahan tidak semakin bergejolak dengan situasi ini. Kita lanjut pengajian antara maghrib dan isya. Setelah itu kita sudah memenuhi seruan pemerintah yaitu jam malam. Hai diberikan nanti jam malam. Mbak punya hana malam gimana tapi ini berlaku ya, kita di rumah lockdown di waktu malam. Terima kasih, mohon maaf, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.